Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel DM Studio. Kali ini kita bakalan bahas salah satu metode dari SPK atau Sistem Penunjang Keputusan yang bakalan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu metode WP atau Wake Product. Yang mana memang metode ini kalau menurut saya masih relevan ya buat teman-teman gunakan untuk penelitian ataupun mungkin dalam hal ini skripsi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin skripsi, kemudian mau pakai metode, cuma masih bingung metodenya, mungkin ya metode WP ini bisa jadi salah satu rekomendasi yang bisa teman-teman ambil. Kalau memang misalkan mau lebih berbobot, teman-teman bisa ambil dua metode yang dibandingkan. Kayak misalkan metode WP dibandingkan dengan metode SAW atau AHP gitu. Atau bisa juga teman-teman kombinasikan dengan perhitungan lainnya, normalisasi lainnya yang bisa teman-teman tambahkan sehingga metode tadi menjadi bobot tersendiri pada saat melakukan penelitian. Nah, seperti biasa sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk support channel ini dengan teman-teman subscribe channel ini dan teman-teman like and share video ini biar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang sedang mencari pembahasan terkait metode WP ini. Nah, oke, langsung saja silahkan disimak video pengantar dari metode WP yang akan kita bahas. Teman-teman di sini saya pakai slide presentasi dari kelompok mahasiswa saya pada saat mereka melakukan presentasi dan menurut saya lumayan komplit ya untuk materi pengantarnya. Nanti mungkin untuk soal latihannya kita ganti di video selanjutnya dengan kasus yang berbeda dari slide presentasi ini. Nah, ini slide-nya dari mahasiswa dengan nama Amelia, Hana, Nida, dan Nurwalia. Di sini jadi apa itu metode WP? Sebenarnya memang metode WP ini salah satu metode yang biasanya dipakai untuk MADM atau Multi Attribute Decision Making. Jadi atributnya bisa lebih dari satu, multi. Banyak atribut yang bisa kita pakai pada saat kita melakukan pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya metode ini mirip dengan metode WS ya. Cuma memang kalau di WS itu penjumlahan, kalau di sini memang kalau di WP ada beberapa perkalian yang dilakukan. Perbedaannya itu aja sih. Nah, di sini kita langsung aja ke tahapan dalam perhitungan metode WP ya. Nah, kalau di sini yang pertama dan menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Jadi memang kalau di SPK itu kan memang yang pertama pasti kita perhitungkan kriterianya. Yang namanya keputusan itu kan basicnya adalah kriteria. Nah, misal gini, saya mau berangkat kerja, kemudian saya mempertimbangkan cocoknya lewat jalur mana ya, jalur A, B, C. Nah, itu kan nanti ada beberapa kriteria yang jadi timbangan saya. Kayak misalkan saya milih jalur A karena lebih dekat, karena tidak macet. Nah, itu kriteria. Nah, makanya pada saat kita mau melakukan perhitungan metode WP pun, ini juga sama. Kita harus menentukan kriteria. Jenis kriteria sama aja ya, kayak di video SAW. Jadi ada dua jenis kriteria nanti, dia jenisnya benefit atau cost. Nah, itu kalau masih bingung antara benefit cost itu maksudnya gimana, bisa teman-teman tonton di video sebelumnya. Bisa teman-teman tonton di video sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, bobot masing-masing kriteria. Sama kayak di SAW ya, kita kan menentukan bobot juga tuh. Dari ke masing-masing kriterianya, bobotnya mau berapa. Nah, yang lebih rincinya di metode SAW sih, terkait masalah materi kriteria dan bobot itu maksudnya seperti apa itu ada di metode SAW. Bisa teman-teman cek di sana. Nah, kemudian yang kedua, melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal.
Nah, kalau di WP ini memang ketika kita sudah menentukan bobotnya, bobot tadi akan dihitung atau dinormalisasi kalau saya menyebutnya. Jadi WJ itu sebenarnya normalisasi dari bobot yang kita tentukan. Nanti ada rumus perhitungannya untuk normalisasi bobot tersebut. Nah, kemudian yang ketiga membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Nah, ini nanti dibikin ini ya, maksudnya tuh dibikin matriks atau kalau di Excel tuh kita masukkan ke dalam tabel-tabel itulah. Kalau misalkan kita punya datanya 4, kemudian kriterianya 4, tadi kita bikin matriksnya ya 4 kali 4 gitu. Atau kalau misalkan kita punya datanya banyak, 10 data atau 10 alternatif, kemudian kriterianya misalkan cuma 4, ya berarti kita bikin ke sampingnya 4, ke bawahnya atau barisnya 10 gitu. Ya tergantung dari data dan kriteria yang kita punya. Matriksnya akan berbentuk matriks berapa dimensi gitu. Nah, kemudian di langkah yang keempat, yaitu melakukan perhitungan nilai vektor S. Jadi memang di WP itu nanti setelah kita menentukan bobot W, itu yang dihitung adalah normalisasi vektor S. Ini ada rumus tersendiri dari WP. Dan yang kelimanya melakukan perhitungan nilai preferensi relatif atau vektor V. Kemudian barulah kita menentukan ranking alternatif berdasarkan hasil dari perhitungan vektor V, yang mana vektor V ini akan didapatkan dari hasil perhitungan nomor 4 dan nomor 2 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya perhitungan dalam metode WP itu cuma ada 3 tahapan, yaitu nomor 2, nomor 4, sama langkah nomor 5. Nah ini ya, tadi ya. Jadi yang pertama kita tentukan bobotnya, kemudian bobot tadi kita normalisasi dengan perhitungan penjumlahan masing-masing bobotnya nanti ada rumusnya. Kemudian setelah bobotnya ditemukan, kita hitung vektor S-nya atau normalisasi S. Nah, dari situ baru kita tentukan nilai V-nya atau hasil preferensi dari perhitungan bobot dan nilai S tadi. Nah, ini untuk menentukan nilai bobot W, ini ada rumusnya. Jadi, WJ itu berarti kan nilai normalisasi yang mau kita cari, di mana hasil normalisasi ini akan didapatkan dari pembagian antara bobot dari kriteria A atau WJ dibagi dengan jumlah dari seluruh bobot. Jadi kalau misalkan kita punya bobotnya itu A, B, C, tiga bobot dari 3 kriteria misalkan. Misal kriteria pertamanya tadi saya buat ke kantor, yang pertama misalkan jarak. Nah, jarak ini kan kriteria. Yang kedua misalkan macet atau enggak. Jadi statusnya macet atau tidak misalkan. Ini juga bobot. Ini juga kriteria yang kedua. Yang ketiganya misalkan banyak lampu merah atau enggak jalurnya gitu. Ini jadi pertimbangan saya buat berangkat kerja misalkan. Nah, 3 kriteria ini berarti kan punya bobotnya masing-masing. Misal jarak bobotnya 2, kemudian tadi ya macet atau enggak bobotnya 3, lampu merahnya banyak atau enggak bobotnya misalkan 4. Nah, berarti kalau saya mau hitung normalisasi untuk bobot jarak, maka WJ, WJ itu berarti bobot jaraknya sama dengan bobot jarak, yaitu 2, dibagi dengan jumlah dari semua bobot. Berarti 2 tambah 3 tambah 4. Gitu. 9 kan? 2 per 9 itu berapa? Berarti 0, berapa ya? 0,4 ya? 0,4 sekian lah. Nah, intinya di sini pada saat kita perhitungan normalisasi bobot, ini pasti nilainya itu akan berada di antara 0 sampai 1. Nggak mungkin nilainya lebih dari 1 untuk penghitungan normalisasi bobot. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dia cost atau benefit. Kalau cost itu akan dikasih nilai minus, kalau misalkan benefit, dia akan tetap dengan nilainya. Misal tadi jarak itu jenisnya benefit, maka nilainya ya tetap 0,4 sekian. Tapi kalau misalkan lampu merahnya kan yang dicari paling sedikit dong. Saya mau berangkat kerja, pasti yang saya cari lampu merahnya yang paling sedikit, biar nggak menghambat perjalanan saya gitu. Berarti kan kalau makin sedikit makin bagus, berarti kan itu jenisnya cost. Nah, kalau misalkan hasil normalisasi untuk kriteria
lampu merah tadi misalkan 0,2 taruhlah ya, misal ini mah 0,2, maka kalau kita kalikan dengan -1 berarti kan minus 0,2. Yang intinya di sini hanya mengubah saja sih. Kalau dia cost dia bakalan jadi minus, kalau dia benefit dia akan tetap dengan nilai dia sendiri. Nah, setelah si bobot itu kita lakukan normalisasi, yang selanjutnya adalah menentukan nilai dari S atau vektor S. Nah, di mana vektor S ini sebenarnya hanya perhitungan antara XIJ. XIJ itu berarti X-nya itu kan menyatakan nilai kriteria, kemudian I-nya itu alternatif, J-nya itu kriteria. Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman nanti sudah melakukan pembuatan matriks tadi, dengan ke sampingnya itu kriteria dan ke bawahnya itu adalah alternatif, maka untuk perhitungan vektor S itu sebenarnya hanya mengkalikan saja antara nilai yang ada di matriks, nilai yang ada di matriks untuk alternatif tersebut dipangkatkan dengan bobot dari kriterianya. Kemudian nanti dikalikan dari masing-masing alternatif dan bobot tersebut. Nah, nanti mungkin lebih simpelnya sebenarnya tinggal teman-teman langsung simak studi kasusnya. Nanti studi kasusnya di next videonya bisa teman-teman langsung klik aja sih biar cepat. Ini hanya pengantar aja. Tapi kalau nanti pada saat di studi kasus kebingungan terkait rumusnya, itu bisa teman-teman balikin ke video yang ini. Nah, yang terakhir dari metode WP adalah menentukan nilai preferensi atau V. Yang mana kalau dilihat agak ribet ya kalau kita lihat yang sebelah kiri. Tapi kalau mau kita persimpel sebenarnya untuk V itu didapat dari vektor S. SI, S itu berarti vektor S dari alternatif pertama, kedua, ketiga, tergantung alternatif mana yang mau kita cari. Dibagi dengan jumlah dari SI. Jadi sebenarnya kurang lebih mirip banget perhitungannya sama kayak yang W. Cuma kalau W itu bobot, kalau ini hasil vektor dari langkah sebelumnya yaitu vektor S. Nah, ini nanti lebih jelasnya di studi kasus lebih gampang dipahaminya. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan di sini untuk perhitungan menggunakan metode WP dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan ya buat teman-teman membantu memutuskan kasus yang lagi dilakukan penelitian. Ya kalau misalnya teman-teman masih bingung nih buat penelitian kira-kira yang gampang apa, saran saya ini salah satu metode yang menurut saya gampang. Selain yang kemarin kita bahas itu metode SAW, SAW kan lumayan gampang tuh. Ini juga sama, menurut saya gampang. Tapi kalau nanti udah bermain dengan AHP, itu udah lumayan tuh, naik level lah dibandingkan dengan dua metode awal ini. Nah, oke, mungkin itu aja untuk pengantarnya. Nanti di next videonya insya Allah kita bakalan bahas untuk studi kasus dari metode WP ini. Dan di nextnya lagi kita bakalan bahas untuk metode ini dalam perhitungan Excel. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari pembahasan untuk metode WP. Selamat berjuang buat yang lagi ngerjain skripsi. Ya, intinya kerjain skripsi itu dikerjain, jangan ditunda-tunda. Insya Allah ketika teman-teman sedikit demi sedikit dikerjakan pasti selesai. Oke, itu aja kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.